saya Sari Damayanti, mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana Bandung 2A Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai perawatan luka pas operasi SC untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum keperawatan maternitas 2. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama di sini ada cairan NaCl, kemudian ada betadine, lalu ada Hepavic, kemudian di sini ada kapas alkohol, lalu ada kasa steril, kemudian ada perlak pengalas, lalu di sini ada handscoon bersih dan handscoon steril, lalu ada korentang, kemudian ada bak instrumen steril yang berisi 2 buah kom, kemudian lalu ada kasa, gunting jaringan, dan 2 buah pinset yaitu anatomis dan chirurgis. Kemudian ada bengkok, lalu ada hand sanitizer untuk mencuci tangan. Pertama, kita masuk pada tahap prainteraksi di mana kita mengidentifikasi diri kita sendiri apakah kita siap ketika nanti kita bertemu dengan klien. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengecek kembali riwayat pasien atau rekam medik pasien, dan juga kita perlu mengidentifikasi apakah benar klien akan dilakukan perawatan luka pos SC. Kemudian kita lihat ini pos operasi SC hari keberapa. Lalu setelah itu, sebelum kita ke pasien, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Sari, saya yang bertugas dinas pagi hari ini dari mulai pukul 7 sampai pukul 2 siang. Sesuai dengan prosedur keselamatan pasien di rumah sakit ini, Ibu boleh tolong sebutkan nama dan umur. Boleh saya lihat Bu, gelang tangannya. Dengan Ibu Putri, umur 30 tahun, sesuai ya Bu? Nah, tujuan dan maksud saya di sini, saya akan melakukan tindakan perawatan luka pada luka pos operasi Ibu. Tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah terjadinya infeksi. Untuk waktunya sekitar 10 menit, apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Baik, kalau begitu saya izin mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Sebelum kita melakukan tindakan, kita bersampiran. Lalu setelah itu kita dekatkan alat, kemudian kita menurunkan selimut. Ibu, maaf, saya turunkan terlebih dahulu ya, Bu, selimutnya. Untuk posisinya seperti ini atau bagaimana, Bu? Apakah sudah nyaman? Baik. Sebelumnya, maaf Bu, saya angkat terlebih dahulu ya. Lalu dekatkan bengkok. Kemudian kita memakai handscoon. Sebelum memakai handscoon, kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang pertama, kita membuka balutan terlebih dahulu menggunakan kapas alkohol untuk mempermudah saat membukanya. Ibu, nanti pada saat saya membuka balutan akan terasa tidak nyaman. Ibu bisa tarik napas terlebih dahulu ya, Bu. Ibu, saya mulai ya, Bu. Ibu bisa nanti tarik napas dalam. Kita simpan ke bengkok. Tarik nafas dulu. Pada saat membuang luka atau balutan dengan cara menutup ya seperti ini, kita simpan ke dalam bengkok. Lalu setelah itu kita observasi daerah luka, apakah ada infeksi, kemudian apakah ada pembengkakan. Lalu kita cium baunya apakah menyengat atau tidak. Kemudian kita kaji dengan cara menekan-nekan seperti ini.
Kita lihat apakah ada pengeluaran cairan atau pus, nanah, atau ada darah atau tidak. Ibu, untuk lukanya bersih ya Bu. Nah, setelah itu kita lanjut ke perawatan luka. Kita ganti terlebih dahulu handscoon-nya, kita buka, lalu simpan ke dalam bengkok. Kemudian kita siapkan terlebih dahulu daerah bak instrumen sterilnya. Kita siapkan. Kemudian kita tuangkan cairan NaCl ke dalam kom dan betadine. Setelah sudah kita siapkan, lalu kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan handscoon steril. Kemudian kita siapkan kasa, lalu masukkan ke dalam cairan NaCl. Setelah itu kita peras agar tidak terlalu basah. Di sini jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Lalu kita bersihkan area luka dengan cara melingkar dari luar ke dalam sampai bersih. Jika dirasa sudah bersih, lalu kita keringkan dengan menggunakan kasa. Dengan cara menekan-nekan. Lalu selanjutnya langkah terakhir kita oleskan betadine. Jika sudah, kita tutup dengan menggunakan kasa. Di sini pada balutan pertama, kasanya ke arah atas seperti ini ya. Dan untuk balutan yang kedua, lipatannya telungkup atau ke bawah secara terbalik seperti yang tadi. Karena di sini sudah tidak dipakai, jadi pinsetnya kita simpan ke dalam bengkok. Lalu kemudian kita tutup dengan menggunakan HEPA fix atau plester. Nah, karena takut menempel, jadi kita buka terlebih dahulu handscoon-nya. Kita simpan ke dalam bengkok. Kemudian kita ukur terlebih dahulu panjangnya. Lalu kita gunting sesuai dengan ukuran. Jika sudah, lalu kita tempelkan. Tujuannya agar merekat dan tidak lepas kemana-mana. Bu, saya tempel ya Bu. Tindakan sudah selesai, lalu kita melakukan terminasi kepada Ibu dengan cara menanyakan bagaimana perasaannya dan kondisinya. Ibu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Sebelumnya bagaimana Bu perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan? Terasa nyaman ya Bu dan lega? Baik. Nah Bu, kalau begitu saya bereskan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Bereskan alat. Ibu boleh diangkat bokolnya. Kemudian kita selimuti pasien.
Ibu, untuk posisinya apakah sudah nyaman, Bu? Baik, Bu, ke atas. Permisi, Bu. Ibu, tindakannya sudah selesai. Sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Baik, kalau tidak ada, sebelumnya ada perlu apa-apa, Ibu bisa menekan bel atau memanggil perawat di ruang perawat ya, Bu. Baik, kalau begitu saya izin ke ruang perawat ya, Bu. Mari, Bu.